memang sudah tidak ada lawannya lagi untuk Indonesia. Itu sih sebenarnya. Dan Edis mengakui itu. Aduh. Mau tahu, Edis? Aduh, aku mau sakit perut, Riz. Memang Riz, halumu udah luar biasa loh, Riz. Tadi sore kamu bilang di Indonesia ini udah nggak ada lagi yang jadi lawan saya. Lawan saya dari luar. Siapa, Riz? Christian Prince. Saya tanya. Itu fakta itu. Itu fakta. Enggak, saya penasaran gitu loh, Riz. Kamu nantang Christian Prince tuh kayak gimana gitu? Kamu ngomong apa sama dia coba? 2 kali dipermalukan. Gimana, Riz? Tadi sore udah malu, masa sekarang lagi malu lagi? Nah, jadi gini. Jujur aja, kamu itu memang saya ini memang sudah terlalu pintar untuk untuk bukan terjemahan di Indonesia. Lokalan gitu lah. Lokalan saya itu udah kelas berat. Memang berpikir untuk melawan saya itu maksudnya melawan diskusi ya. Karena di sebelah ini suka memelintir. Nah, gitu. Kalau Edis, kalau saya sorry nih ya, Sangi. Kenapa saya jadi bodoh kalau ngomong kalau depan Edis? Jadi gini ya, kalau saya di G Media Channel itu sudah beberapa kali menghadirkan para narasumber yang go internasional. Itu fakta. Silakan dibuka di G Media Channel. Enggak, Riz. Belum lagi kalau misalnya saya live lagi langsung dari Eropa. Kayaknya halumu kok akut gitu loh, Riz. Kan kamu sendiri kan ngomong. Kalau saya memang udah nggak ada lagi. Ya kan kamu yang mengajari. Suara siapa itu di pinggir jalan? Kalau cerita masalah halu, kureta, kau lebih halu, Edis ya. Kau ketika dipertanyakan tentang isi kitabmu, kau selalu melintir ke sana kemari. Gimana? Kalau misalnya Ustadz Kuncir bilang tidak ada lagi lawannya di Indonesia, wajar. Siapa lagi lawannya? Gitu. Betul, nggak masalah, nggak ada lawannya lagi di Indonesia. Cuman dia bikin klaim tadi, lawan saya bukan di Indonesia lagi, tapi dari luar katanya gitu. Siapa, Riz? Saya tanya gitu, dia nggak bisa tidak jawab. substantif, Edis. Yang kamu harus bantah, Edis yang kamu harus bantah itu pernyataan saya barusan. Dibelain. Bukan yang ecek-ecek kayak gitu kok, mau main kayak ecek-ecek kayak anak-anak kan. Yang kamu fokus bantah pernyataan saya tentang biblosmu. Saya penasaran deh, apa cerita orangnya deh? Penasaran? Nanti saya masih penasaran loh. Apanya? Sudah begini aja, Dis. Kau langsung aja poinnya. Jadi tidak usah. Tidak, kalau kami ini tidak akan terpancing di mana kau membuat supaya kami panas marah. Enggak. Kalaupun kau mau berdebat, ayo gitu. Ya. Haris lari nih. Tidak usah pakai alibi lah. Ini jaringan memang lagi kurang bagus. Kayak begini. Kalau memang kau punya nyali, kalau memang kau punya nyali, ya kau bisa menjabarkan isi kitabmu itu dengan valid, maka ayo kita debatkan di sini. Nanti ngancem lagi. Wah, kok ngancem? Aku enggak pernah ngancem. Yang ngancem kau siapa? Nanti ngancem. Kalau keok ngancem. Yang ngancem tuh yang ngancem kau siapa? Siapa yang pernah ngancam kau? Sudah biasa, semua orang sudah tahu lah. Tidak usah ngeles. Siapa yang ngancam? Yang ngancam kau siapa? Jangan bekelit. Jangan bekelit dulu kau. Kan jangan bekelit dulu. Kau jangan bekelit dulu. Kau punya nyali tidak untuk menjabarkan isi kitabmu? Tunggu, Akhi Aristo. Tidak usah diladeni. Dia mau cari alibi, mau cari remis ini. Nah, kau punya nyali tidak? Melindungi Aris nih. Bukan melindungi. Kalau Akhi Aristo memang ya sudah tidak ada lawannya, itu betul. Karena apa? Berdebat dengan beliau seperti kau sendiri yang mengaku pakar-pakar ini pun kau hanya
membuat membuat narasi-narasi yang sifatnya gitu. Sudah, sekarang kau jawab saja, ya. Jika memang kau punya nyali untuk menjabarkan isi kitabmu dengan secara valid bahwasanya kitabmu itu bukanlah kitab yang sifatnya hanya fiktif, maka ayo kita debatkan. Kau uraikan di sini dari ayat per ayat. Jangan pula kau ngotot dengan satu ayat, kau pusing-pusing dengan lidah konyolmu itu. Enggak, aslinya saya ini kan mau siaran, si Aris ngirim saya link gitu loh. Jadi saya sebenarnya konsentrasi saya, kepikiran saya ke channel saya mau siaran gitu. Cuman saya mau konfirmasi aja sama si Aris. Tadi siang si Aris kan ngomong, oh lawan saya udah bukan di Indonesia lagi, tapi dari luar negeri. Saya tanyain sama dia, pakai bahasa apa Riz kamu nyampeinnya? Si Aris ngomong, pakai bahasa Inggris. Siapa Riz namanya? Bingung dia kan, dijawab lama banget kan. Akhirnya dia ngomong Christian Prince. Saya tanya lagi sama dia, kamu gimana nantang Christian Prince-nya Riz? Bingung dia setengah mati. Kau tidak akan dapat pancing kami, supaya kami emosi. Kami tidak akan emosi melawani orang-orang seperti kau ini. Lagi googling tuh si Aris. Yang saya lucu itu Edis itu bikin pernyataan yang ada di kepalanya sendiri gitu. Enggak, memang Aris ngomong gitu beneran, serius. Enggak, serius, saya ngomong serius. Si Aris ngomong, siapa Riz? Pakai bahasa apa Riz? Bahasa Inggris lah. Siapa Riz? Lama dia jawab, setengah jam juga jawab kan. Akhirnya dijawab sama dia. Tahu cari remis. Dengar dulu, akhirnya dijawab sama dia Christian Prince kan. Terus saya tanya lagi sama dia, Riz, kamu sama Christian Prince lu ngomongnya gimana? Bingung dia setengah mati. Inilah saya bilang, halu udah tingkat dunia. Orang kau aja kabur kok. Kau aja kabur sama orang-orang barat tuh ngomong dia belepotan. Jangan masuk kemudian mengkabulkan tema yang kita usung pada malam hari ini. Betul, itu tidak substantif. Bukan. Sorry. Bukan mengaburin tema. Sorry, betul. Sorry, bukan mengaburin tema. Bagi saya, soal kamu menertawakan saya itu terlalu kekanak-kanakan itu satu. Dibelain Aris, dibelain sama Alwan. Yang kedua itu kayak anak-anak. Iya, yang kedua, saya ini memang sudah go internasional. Kan halunya kumat lagi. Boleh dong saya ini. Nah, sekarang gini, tinggalkan itu. Beliau kan kemarin dengan Yusuf Estes kan? Nah, Yusuf Estes. Yusuf. Iya kan? Itu kan sudah go internasional namanya kan. Ngobrol dengan Gay TV kan. Fakta ada. Gitu loh. Enggak, saya pengen konfirmasi aja, kamu nantang Christian Prince itu kayak mana? Kamu pakai send email kah atau gimana? Send email atau gimana? Atau ngomong langsung atau gimana? Loh, substansinya apa sebenarnya kamu tanyakan? Terus kamu mau ketawa. Berarti kan kamu bohong kalau gitu kan? Ya sudah, kalau saya bohong, artinya saya bohong nggak apa-apa. Ngaku ya? Ya, ngaku dah. Karena bagi saya tidak menurut saya itu takarannya beda gitu. Kalau saya Edis coba saya tanya Edis, menurut kamu saya ini bisa ngobrol dengan Christian Prince tidak? Belum sanggup. Nah, itu kamu salah itu. Makanya saya katakan halusinasi di kepalamu itu yang harus kamu upgrade. Sekarang saya tanya. Saya cerita Edis. Saya cerita dulu Edis, sedikit aja gitu. Silakan. CP, coba saya tanya kamu itu, CP itu duluan di platform apa dia pakai? Di Paltalk. Ya, persis. Saya di Paltalk dulu. Saya dulu di Paltalk, lama saya di Paltalk. Saya dengan CP itu habis-habisan. Nah, yang lucunya ternyata saudara saya yang dari yang Arab ini, kemarin yang sekarang di Filipina ini, siapa namanya? Yang kamu masukkan di channelmu ini? Siapa? Banyak orang Arab di channel saya. Yang Arab dari mana dulu? Arab dari India ada. Arab dari Mesir ada. Sebentar. Oh, yang terakhir. Palestina. Oh, si Aladin. Rupa-rupanya Aladin itu aktif juga di Paltalk tapi di room bahasa Inggris. Saya baru ingat itu karena saya sering masuk juga di room bahasa Inggris. Jadi ini
ini yang saya katakan halusinasi di kepalamu gitu. Kalau kamu menganggap saya itu nggak punya kapasitas. Si Aris sudah cara berpikirmu gitu loh. Cara berpikirmu gitu loh, Edi. Aris sudah ngakuin dia bohong. Saya nggak mampu kan? Kamu berpikir saya nggak mampu kan? Tadi kan. Sekarang saya tanya, siapa apologet Muslim, debater Muslim yang pernah diskusi dengan CP? Siapa? Sebutin namanya. Oke, saya jawab. Muhammad Hijab pernah. Lu nggak dari Indonesia loh, saya bilang. Pernah. Ya, saya jawab dulu. Saya pernah. Saya jawab sama CP. Sama CP? Sama CP. Di Poltok. Di awal-awal kali kan dulu dia di Poltok, lalu di Skype. Kayaknya ketularan virusnya Aris nih, Alwan. Ini gini, karena apa? Karena memang Edis. Memang gini. Kamu itu gaulnya nggak jauh. Iya, mainnya terlalu. Halo lagi kan? Mainnya lagi kan? Nah, kedua, saya mau katakan, sejak kapan Christian Prince itu punya nyali? Sejak kapan? Sejak kapan nyali? Loh, iya namanya. Mana siapa yang pernah tahu batang hidungnya si Christian Prince itu? Pernah. Siapa? Muhammad Christian Prince ini. Kan dia Prince. Kan tahu aja. Dengar dulu saya kan tahu aja nanti karena ada teroris banyak. Kan alibi Edis. Alibi. Jadi begini Dis ya. Orang itu kalau diskusi seperti kamu yang cuman avatar saja, itu mudah saja, informasi dari Google itu kita bisa buka. Nah, Christian Prince ketika diuji secara duta oleh Muhammad Hijab di speaker corner itu muntah darah. Speaker corner. Bisa ngomong satu makin halu aja si Aris. Pengakuannya dia yang bisa berbahasa Arab nggak bisa apa-apa. Kamu tahu speaker corner nggak, Aris? Tahu speaker corner nggak? Speaker corner tahu? Apa speaker corner? Kamu ini bicaranya terlalu tinggi, kamu tahu nggak? Iya, saya tanya kamu apa yang dimaksud dengan speaker corner? Iya, apa speaker corner? Saya kemarin bersama Pak Dondi. Halu lagi? Ya, saya kemarin sama Pak Dondi itu berencana berangkat ke Inggris ke speaker corner. Kemarin hanya karena pandemi saya nggak jadi loh. Enggak, Riz. Ya. Gini, Ustadz Aris pertama begini. Kamu udah bohong. Kamu udah ngakuin, oke lah. Saya apresiasi kamu udah bohong, udah ngaku ya, mengaku saya Aris berbohong, telah sekarang ngobrol, telah menantang CP. Masuk pada substansi diskusi kita pada malam hari ini. Jadi gini, Ustadz Aris. Jangan geser kemana-mana. Bang Aris, ini kan Edis ini banyak tidak tahunya, tapi merasa tahu gitu. Nah, misalnya Pak Dondi ya. Pak Dondi itu dia penterjemah daripada EF dakwah sama SC dakwah. Itu dua yang orang. Saya tanyain bukan itu, Alwan. Kalau nerjemahin itu gampang pakai Google Translate. Gini loh. Maksud saya ada nggak? Coba dengarkan. Dengarkan dulu. Ditanya siapa debater Islam, dengarkan dulu. Saya jelaskan dulu yang Pak Dondi, baru kau nyambung gitu, jangan lompat-lompat. Jadi Pak Donditan, ini biar nyambung apa yang disampaikan Mas Aris tadi, Bang Aris. Pak Donditan itu ditugaskan khusus, jadi dia biasa ngobrol itu sama teman-teman yang di speaker corner, gitu. Karena mereka hubungan kan, karena menerjemahkan langsung di SC Dakwah Indonesia, itu tidak bisa sembarangan, itu harus pakai izin dari mereka SC Dakwah Internasional gitu. Ada Panglawan permisi ya. Kontak orang SC Dakwah yang ada di Inggris itu ada di saya. Ini Edis ini mau menelikung tema. Bisa menerima fakta dia. Enggak, saya itu kan pengen siaran. Si Aris nih ngirim saya link. Oke lah, nggak apa-apa lah. Linknya apa itu temanya? Kembali ke tema. Ya saya bilang saya kan mau siaran. Si Aris ngirim link. Ayo kamu jawab kata dia. Ya jadi sudah, saya gini aja, kita kembali ke tema. Saya bertanya, kamu menjawab gitu. Jangan kamu bertanya terus. Ya, pertanyaan saya gini aja. Gini, kita geser dulu lah masalah debat apa nih. Udah sepanang gini. Siapa apologet Muslim, siapa debater Muslim Indonesia yang pernah berani nongol ke channel-channel seperti Christian Prince ya,
Siapa? Ada nggak? Sebutin satu aja. Saya termasuk. Siapa? Saya. Halu lagi nih. Mana? Astagfirullah. Alwan. Sekarang kamu dasarnya apa bilang saya halu coba? Dasarnya apa kamu bilang saya halu? Mana? Buktinya mana? Buktinya mana? Jangan samakan orang lain dengan dirimu. Iya. Buktinya mana? Kok gimana? Ustadz Alwan itu berbohong. Pernah masuk di channelnya Christian Prince. Mana buktinya? Masuk cuma ngapain? Kamu buka saja di channel dia. Ya, masuknya ngapain? Gini. Saya ceritakan sedikit Edis ya. Jadi sebelum CP itu ada di YouTube, awalnya dulu di Poltok. Lalu di Skype baru YouTube kan. Waktu di Poltok ini saya cerita di Poltok ya. Poltok itu yang buat room dia. Kalau di sana kan dia give the mic admin. Ya, ada mikrofon dikasih sama admin kan, kita dikasih waktu gitu. Kalau kita ditendang. Saya itu dulu saya masih ingat bahkan debat saya sama CP itu. Waktu dia bicara tentang tangan Allah, 2 tangan Allah ya. Maki-maki tangan Allah, 2 tangan. Terus saya bilang, "Lah, Tuhan kamu punya bulu kaki." Saya bilang dia kayak gitu. Tuhan kamu, CP, punya bulu kaki. Dan dia harus minjam alat cukur dari Raja Asyur. Terus dia tendang saya. Ya kamu ngomongnya salah. Gini, coba dengarin. Salah ya ditendang. Coba dengarin. Maksudnya, saya cuma mau buktikan. Saya pernah ngobrol dengan dia gitu loh. Kami berdebat lama. Tanya Aladin itu. Poltok itu dia kamu aja kenal Aladin, saya ngenalin. Gimana sih kamu, Alwan? Kamu kenal Aladin tuh yang kenalin tuh saya. Ini absurd dengan cara berpikirmu nih. Saya ketemu Aladin, betul. Ya, tapi saya tidak sangka. Yang kenalin kamu sama Aladin siapa? Saya bukan. Coba nyambung tidak ini? Nyambung tidak? Coba dengarkan. Nyambung tidak nih? Aladin, coba dengarkan ini biar kamu nggak mudeng, biar kamu mudeng gitu loh. Aladin itu saya tidak sangka ketemu. Coba lompat-lompat terus kan? Kau memang jangan membuat narasi-narasi. Maksud Akhi Alwan itu tadi beliau kenal, tapi pernah bersama-sama dan tidak menyangka kenal apalagi jumpa di tempat di Romo itu jumpa lagi dan tidak menyangka bahwasanya itu jadi gini, sama-sama. Jadi sedangkan yang ngenalin Aladin ke Alwan itu saya. Kok sekarang aku ngaku lagi? Kamu ngenalinnya paham tidak ini? Orang-orang begini saya nggak tahu akan. Kayak gini contoh. Sebentar. Mas Aris kayak gini kan. Ustaz Aris kayak gini contoh ya. Saya Edis pertemukan saya dengan Aris misalnya. Terus saya ngobrol gitu. Saya baru ingat, ternyata Ustadz Aris ini pernah saya ketemui dulu gitu loh maksudnya. Itu aja Edis nggak paham alur cerita itu. Saya nggak bantah, kamu pertemukan saya dengan Aladin. Tapi saya baru ingat, ternyata Aladin ini orang yang di Poltok, yang di laman bahasa Inggris gitu. Saya baru ingat gitu, Makanya waktu saya ngobrol ke Aladin, saya bilang, wah Masya Allah ya, berarti Anda dulu yang di... English for apa gitu, ada nama roomnya tuh English for newbie apa, untuk orang yang baru belajar bahasa Inggris, dia adminnya di situ rupanya. Bahkan untuk memahami yang standar itu saja Edis, nggak dapat gitu loh. masih kamu muter-muter aja, kamu cari remis doang. Gini aja Alwan. Sekarang Pak Alwan, sekarang CP ya kan, kemudian Rob Christian dan lain-lain banyak sekali kalau saya sebutkan, itu sering banget mereka live. Jangan rusak tema saya. Kenapa apologet Muslim nggak pernah nongol? Kenapa? Gini loh. Saya sedikit tertarik. Saya balas sedikit saja. Iya. Saya balas sedikit. Jadi gini. Pertanyaan Edis, kenapa kami Muslim nggak mesti datang ke CP ya misalnya? Ngapain? Saya kasih tahu ya. Rob Christian sama CP ngambil sumber dari mana? Zakaria Butros. Zakaria Butros di Arab sudah dibantah oleh para apologet Muslim juga di sana. Di Barat juga sudah dibantah juga. Jadi saya nggak nyampe Ustaz Alwan, nggak nyampe otaknya si Edis. Nggak nyampe. Logika seperti itu bahwa dulu pernah bertemu, lupa, kan? Terus ketemu lagi, baru ingat.
Itu aja nggak nyampe otaknya. Sekarang sederhana gitu aja itu coba. Saya naikin lagi si Edis. Tapi syaratnya bahas sesuai tema yang saya angkat pada malam hari ini. Ya, Dis, kalau kamu nggak mau bahas tema itu, saya turunkan. Ya, jadi jangan rusak tema yang sudah saya bangun. Silakan, Dis. Mic-nya dibuka, Edis. Mic-nya dibuka. Ya, jadi dia berat menerima fakta bahwa saya pernah debat sama CP gitu di zaman-zaman Poltok malah. Awal-awal itu belum ada Skype, belum ada YouTube. Ya whatever lah. You feel, maksudnya kalau kamu merasa awkward itu urusan kamu. Saya mau berbisik-bisik. Kenapa debater musim banyak yang halu? Sudahlah gini aja, Dis. Sudahlah. Kalau memang kau punya nyali, ayo sudah kita debatkan. Memang dia nggak mau, Ustadz Ali Musa, dia nggak mau bahas Babelnya. Jadi dia alihkan perhatian kita gitu, kayak anak-anak aja. Jadi gini. Dia mau pancing supaya kita emosi itu. Supaya kita nggak usah bahas biblosnya. Takut dia. Saya merasa kasihan. Kenapa kegalauannya terhadap kekristenan, ya. Pertama, dia ini kan pernah mampir di beberapa denominasi, tapi karena mungkin dia apa lah. Dan saya masih ingat bagaimana dia dikeroyok oleh para penganut Tritunggal. Iya, itulah pemirsa ya. Jadi si Aris itu udah kepergok bohong ya. Dan di channelnya sendiri, tapi dia tidak malu, ya kan? Jadi teman-teman ya, kadang-kadang ya gimana ya, ngeri ya, sadis gitu ya. Masa dia tadi sore itu kan saya bilang, Riz, gimana Riz? Saya bilang kan, dia bilang dia dengan meninggikan dirinya, dia bilang saya itu nggak level lagi gitu. Di Indonesia ini udah nggak ada lagi yang level sama saya, dia bilang gitu kan. Saya kan sebenarnya cuma ngikutin ngelanjutin omongan dia aja. Dia ngomong seperti itu kan. Saya tanya sama dia, maksudnya nggak selevel lagi gimana Riz? Ya udah nggak level lah saya, level saya udah bukan Indonesia lagi. Saya tanya sama dia kan. Terus mana Riz levelmu? Dia bilang gitu kan. Dia jawab, oh level saya udah luar. Luar Riz. Siapa Riz namanya? Ditanya siapa namanya, bingung dia. Aduh, jadi gimana ya saya bilang ya. Aduh, tak punya malu lah si Aris nih, gue bilang ya. Tak punya malu dia. Banyak sekali teman-teman ya yang mencoba mengundang saya gitu kan. Dia kirim-kirim link masuk gitu di chat gitu kan. Ayo masuk gitu kan. Gue lihat tadi ada berapa orang yang kirim nih kan. Salah satunya Aris, ada Julius, ada kawan-kawan yang lain kan. Mereka seperti itu teman-teman ya. Karena kalau malam ini kan mereka semua siaran kan. Jadi kalau semua siaran jadi konsentrasi para penonton itu terpecah kemana-mana. Oke, itu saya kasih link masuk yang mau kita ngobrolin sepak terjangnya si Aris ya. Kita malam hari ini kita ngomongin si Aris aja dulu, biar nggak terlalu tegang begitu pikirannya. Tuh link sudah saya kasih teman-teman yang mengenal persis siapa Aris ya, sepak terjangnya si dia ya. Dia bagaimana ininya ya. Memang kalau saya sih bilang dia itu ilmunya ya memang nggak tega saya ngomongnya. Nggak tega ya saya ngomongnya ya. Ya seperti itulah. Seperti itu teman-teman mereka ya. Jadi si Aris ini dulu waktu dia belum punya channel YouTube ya teman-teman. Belum punya dia channel YouTube, itu ngobrol sama saya ya kan. Dia ngobrol sama saya pelajari kan. Ini orang kayaknya agak-agak sedikit aneh nih orang, pikir saya kan. Aneh gimana?
Maksudnya pengetahuannya itu memang betul-betul memprihatinkan tentang pengetahuan tentang Islam, pengetahuan tentang Kristen, itu sangat-sangat memprihatinkan ya. Itu bisa kalian cek channelnya waktu saya diskusi sama Aris mengenai Anissa 157 itu. Ya, seperti itu. Jadi memang makanya saya nggak mau serius ya, nggak mau ngambil, mereka juga sedang bahas apa, saya juga nggak mau serius nanggepin itu ya, saya nggak mau serius. Jadi saya anggap bercandaan aja lah, saya terusin seperti itu. Ya, yang jelas saya udah puas ya, udah mempermalukan dia sendiri di channelnya, sampai-sampai dia mengaku bahwa dia berdusta ya, di channelnya. Ya, seperti itu teman-teman ya. Mulai keluar monolog Edis. Monolog Digisa. Ya, Digisa. Ya, Digisa kayak kalau muslim ya boleh naik sini ya. Mulai keluar kelihatan kesombongan. Sebenarnya yang sombong itu Anda gitu. Kalau Anda memang memilih pengetahuan, itu ada link ya kan, tinggal kamu klik aja linknya itu, tunjukkan kalau kamu mampu gitu loh. Ya. Jangan cuma ngoceh-ngoceh di kolom chat ya, ngoceh-ngoceh nggak jelas ya kan. Seperti itu teman-teman ya. Ya mereka seperti itu teman-teman, ngobrolnya bebas lepas tanpa aturan ya di channel-channel mereka itu. Sedangkan saya itu saya terikat teman-teman, terikat pada satu peraturan yang saya tidak mau melanggar itu teman-teman ya, karena saya ini termasuk diincar begitu ya, diincar. Jadi saya tidak bisa asal-asal ngomong seperti itu. Kalau yang lain-lain bisa lah asal-asal ngomong, tidak diincar ya, karena mungkin dianggap mereka itu tidak terlalu membahayakan seperti itu teman-teman. Kalau saya dari dulu itu sudah diincar sama mereka, makanya saya di channel saya itu ngomongnya tidak sebebas channel-channel lain ya. Ya itu juga saya minta maaf sama kawan-kawan semua yang sering masuk sini, sering saya halang-halangi kalau ngomong, sering saya bilang koridor, sering saya bilang ngomong sedikit, sering saya ini kan ya, mohon maaf sekali ya teman-teman Kristen saya. Kemarin Pak Jeki, Bang Jeki juga saya kick gara-gara seperti itu. Saya juga minta maaf ya kan. Karena kenapa? Karena saya kan ada satu rencana dan teman-teman semua sudah pada tahu ya rencana saya itu apa, dan tidak perlu saya sebutkan rencana saya apa. Maksudnya saya tidak mau gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga seperti itu. Makanya saya selalu tertib ya, sesuai dengan hukum ya kan, patuhi undang-undang seperti itu. Kalau di channelnya Aristo ya seperti itulah. Apalagi si Kainama ya, kemarin saya masih ingat tuh dia ngomong apa ya. Itu sebenarnya semua penistaan semua itu isinya ya. Jadi ya kalau mau pengen rame sebenarnya ya seperti itu. Ngobrol aja lepas, Pak, nggak ada aturan, seolah-olah di negara ini nggak ada hukum ya, seperti itu. Ya, saya rasa seperti itu teman-teman kajian malam hari ini. Mungkin nanti kita akan lanjutkan lagi. Sampai ketemu lagi. Selamat malam.